Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Prilia Husnul Khotimah dengan NPM 2001-2010-335 dari jurusan Manajemen. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan produk dan layanan. Apa sih produk itu? Jadi produk merupakan sesuatu yang dijual oleh perusahaan kepada pembeli. Produk adalah objek yang sangat vital yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam mendatangkan tingkat keuntungan atau laba yang akan tetap menjaga aktivitas operasional dan kesehatan keuangan perusahaan. Kemudian, apa itu layanan? Jadi, layanan adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan kepada pelanggan yang telah membeli produknya untuk mengupayakan kepuasan pelanggan dan memaksimalkan pengalaman dalam menggunakan produk. Jadi, produk dan layanan yang dihasilkan oleh suatu operasi adalah wajah publiknya dalam banyak hal. Mereka adalah apa yang pasar nilai dari sebuah perusahaan yang memiliki arti bahwa produk dan layanan yang baik sama dengan bahwa perusahaan itu juga baik. Karena itu, selalu masuk akal untuk mencurahkan waktu dan upaya untuk bagaimana produk dan layanan itu dikembangkan. Mengembangkan produk dan layanan adalah proses yang kreatif dan seringkali inovatif. Tetapi, apa hubungan antara istilah seperti inovasi, kreativitas, dan desain? Mereka memiliki arti yang mirip tetapi berbeda dan tumpang tindih sampai batas tertentu dan jelas terkait satu sama lain. Studi tentang inovasi, apa yang mempengaruhinya dan bagaimana mengelolanya adalah subjek yang sangat besar. Namun, ada satu atribut yang sangat penting yang merupakan pusat inovasi, yaitu kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk bergerak melampaui gagasan, aturan, atau asumsi konvensional untuk menghasilkan ide-ide baru yang signifikan. Ini adalah unsur penting dalam inovasi. Jadi, jika kreativitas merupakan unsur penting dari inovasi, dan inovasi berarti membuat ide-ide baru menjadi praktis, bentuk komersial, apa proses yang mengubah ide-ide inovatif menjadi sesuatu yang lebih konkret? Ini adalah desain. Inovasi menciptakan ide baru, sedangkan desain membuatnya bekerja dalam praktek. Desain adalah untuk menggambarkan tampilan, pengaturan, dan cara kerja sesuatu. Sebuah desain harus memberikan solusi yang akan bekerja di praktek. Faktor-faktor yang mendorong perusahaan dalam mengembangkan produk. A. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan terciptanya sarana produksi yang baru untuk dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membuat dan menyempurnakan produk, sehingga kualitas produk menjadi lebih baik dan jumlah produksi yang diperoleh akan dapat ditingkatkan. B. Perubahan selera konsumen. Perubahan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tingkat perkembangan penduduk, tingkat pendidikan, serta kesetiaan konsumen terhadap produk yang bersangkutan. C. Persaingan. Adanya persaingan yang kuat di antara perusahaan yang sejenis akan menyebabkan perusahaan berusaha untuk selalu mengembangkan produknya dengan harapan dapat menyaingi volume produksi pesaing. D. Adanya kapasitas produk berlebihan. Dengan meningkatkan kapasitas mesin-mesin yang dimiliki perusahaan, maka berusaha untuk menggunakan kelebihan kapasitas tersebut dengan menjalankan produksi perusahaan. C. Siklus hidup produk yang pendek. Siklus kehidupan produk yang pendek mendorong perusahaan untuk terus mengembangkan produknya, sehingga konsumen tidak bosan dengan produk-produk yang diproduksi perusahaan. F. Adanya keinginan untuk meningkatkan laba. Perusahaan mempunyai keinginan untuk memperkuat posisi produknya di pasar, serta untuk memperluas pasar. Selanjutnya, faktor-faktor yang menghambat perusahaan melakukan pengembangan produk. Yang pertama, kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu. Mungkin hanya ditemukan sedikit cara untuk memperbaiki beberapa produk dasar. Kedua, pasar yang terbagi-bagi. Persaingan yang ketat menyebabkan pasar menjadi terbagi-bagi. Perusahaan harus mengarahkan produk baru ke segmen pasar yang lebih kecil. Dan hal ini berarti penjualan dan laba yang lebih rendah untuk tiap produk. Ketiga, kendala sosial dan pemerintah.
Produk baru harus memenuhi kriteria seperti keamanan konsumen dan keseimbangan lingkungan. 4. Mahalnya proses pengembangan produk baru. Suatu perusahaan pada umumnya harus menciptakan berbagai gagasan tentang produk baru untuk menentukan hanya satu produk yang layak dikembangkan. 5. Kekurangan modal. Beberapa perusahaan yang memiliki gagasan-gagasan yang baik tidak dapat mengumpulkan dana yang diperlukan untuk melakukan riset dan meluncurkan produk baru. 6. Waktu pengembangan yang lebih singkat. Perusahaan-perusahaan yang tidak dapat mengembangkan produk-produk baru secara tepat akan berada di pihak yang tidak memiliki keunggulan. Yang terakhir, strategi pengembangan produk. Yang pertama ada strategi peningkatan kualitas atau quality improvement. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja fungsional produk, daya tahan, keandalan, kecepatan, dan rasa. Kedua, ada strategi peningkatan keistimewaan atau feature improvement. Strategi ini bertujuan untuk menambah keistimewaan baru, seperti ukuran, berat, bahan, kelengkapan tambahan, dan aksesoris, yang memperluas keanekaragaman, keamanan, atau kenyamanan produk. Dan yang ketiga, strategi peningkatan gaya atau style improvement. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik estetis suatu produk, seperti perusahaan memperkenalkan variasi warna dan tekstur serta sering merubah gaya kemasan. Nah, jadi segitu dulu penjelasan dari saya mengenai pengembangan produk dan layanan. Sampai bertemu lagi di tugas-tugas video selanjutnya. Bye-bye.